Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Maulana Rifandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan modul 1.3 ruang kolaborasi tentang pernyataan prakarsa perubahan. Saya tergabung dalam kelompok 2 dengan beranggotakan 6 orang. Yang pertama Ibu Nartia, yang kedua Ibu Wahyuni, yang ketiga Ibu Fitri, yang keempat Bapak Dudung, yang kelima Ibu Juju, dan yang terakhir saya sendiri Maulana Rifandi. Dengan fasilitator Bapak Setiawan Nugraha dan pengajar praktik Bapak Arifin. Langsung saja kita masuk ke dalam visi dari masing-masing anggota. Yang pertama, visi dari saya sendiri. Menciptakan generasi yang berbudi luhur, memiliki karakter profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, bijak berteknologi, dan siap bersaing di masa depan. Selanjutnya, visi Ibu Nartia. Terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan dengan mewujudkan akhlak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berlandaskan kedisiplinan. Selanjutnya, visi dari Ibu Wahyuni. Terwujudnya murid yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, berprestasi, berwawasan global, peduli terhadap sesama, dan melestarikan lingkungan. Kemudian selanjutnya visi dari Ibu Fitri, mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, cerdas, kreatif, dan berteknologi. Selanjutnya visi dari Bapak Dudung, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, menguasai IT, berbudaya, dan peduli lingkungan. Selanjutnya visi dari Ibu Juju, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kreatif, dan inovatif sehingga murid dapat mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal, menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Kelompok kami mengambil satu visi bersama, yakni menciptakan generasi yang berbudi luhur, memiliki karakter profil pelajar Pancasila, bijak berteknologi, berprestasi, dan siap bersaing di masa depan. Kemudian satu prakarsa atau satu kalimat pernyataan perubahan yang kelompok kami ambil, yakni mewujudkan murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila melalui penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. Kerangka bagja yang kami buat, yang pertama buat pertanyaan utama, yakni bagaimana cara mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. Tindakan penyelidikan yang kita laksanakan, yakni yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian mencari referensi yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mengelompokkan kemampuan murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Yang pertama, pertanyaan siapakah guru yang sudah melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Yang ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tindakan atau penyelidikan yang kelompok kami rumuskan, yakni yang pertama, melakukan observasi terhadap guru yang sudah melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua, mencari referensi praktik baik berupa pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang terakhir, mencari referensi media pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang kami rumuskan, yang pertama, apakah penerapan pembelajaran berbasis teknologi dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pembelajaran berbasis teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang terakhir, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Tindakan atau penyelidikan yang kelompok kami rumuskan, yakni yang pertama, membuat lembar observasi melalui kegiatan refleksi tentang motivasi belajar murid terhadap penerapan pembelajaran berbasis teknologi.
Yang kedua, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan guru yang sudah melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, melakukan praktik baik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kelompok kami rumuskan yakni yang pertama, apa saja langkah-langkah untuk memulai penerapan pembelajaran berbasis teknologi? Yang kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada penerapan pembelajaran berbasis teknologi? Yang terakhir, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mewujudkannya? Tindakan atau penyelidikan yang kelompok kami rumuskan yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian yang kedua, menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketiga, membuat jadwal perencanaan sesuai dengan kurun waktu yang dibutuhkan. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan yang kelompok kami rumuskan yakni siapakah yang bertanggung jawab agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakan atau penyelidikan yang kelompok kami rumuskan yakni menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh guru yang ikut berperan. Selanjutnya, sesi diskusi dengan kelompok lain. Terdapat 3 pertanyaan yang dilontarkan terhadap kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara menyesuaikan visi yang dibuat dengan keadaan lingkungan Bapak Ibu masing-masing agar terwujudnya merdeka belajar bagi murid? Nomor 2, apakah inovasi itu harus selalu dikaitkan dengan teknologi? Kemudian, bagaimana solusi ketika di sekolah tidak memiliki teknologi yang cukup memadai, namun kita harus melakukan inovasi? Yang ketiga, bagaimana memberikan cara pemahaman kepada rekan sejawat yang belum memaknai tentang pembelajaran berorientasi pada murid yang lebih mendalam, sehingga belum tergerak hatinya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi, seperti melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Jawaban dari kelompok kami yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesulitan belajar. Setelah itu, kita menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi, sehingga terwujudnya merdeka belajar bagi murid. Jawaban nomor 2, di era globalisasi ini seringkali penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran disebut sebagai langkah yang inovatif. Namun sejatinya berinovasi tidak selalu tentang teknologi. Contohnya, pembuatan media pembelajaran modifikasi juga bisa dibilang sebagai langkah inovasi. Dengan demikian, berinovasi membuat modifikasi media pembelajaran yang inovatif bisa menjadi solusi bagi sebagian sekolah yang minim sarana dan prasarana teknologi. Nomor 3, konsisten dalam melakukan perubahan dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan juga bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat lainnya. Sampai pada waktunya, hati rekan sejawat kita tergerak untuk melakukan hal yang kita lakukan. Kemudian juga kita bisa melakukan langkah proaktif dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah kita. Sekian dari kami pemaparan dari modul 1.3 mengenai prakarsa perubahan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.